Seorang remaja perempuan berusia 18 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi amat mengenaskan, terkubur tanpa busana dan tangan terikat. Siapa yang telah berbuat begitu keji terhadap korban dan apa motif dibalik kejahatannya itu? Saudara, saksikan berkas besar kisah kematian tragis gadis penjual gorengan. Korban dalam keadaan terkubur, secara kasat mata terlihat ada bekas memar di wajah korban. Ya ada. Kalau manusia tuh tahu semuanya. Orang piling. BNPB. Konsul bahkan Pak. Nah, ikut nak kirim ke Pak. Deko dia tim gantua. Penuh ketegangan, tim SAR bersama warga menggali tanah yang memperlihatkan adanya tangan manusia di sebuah hutan. Benar saja, jasad perempuan tanpa busana yang terkubur di area itu. Temuan jasad kaku seorang gadis itu hanya berjarak kurang dari 1 km dari permukiman warga, yaitu di hutan yang terletak di sebuah perbukitan di Korong Pasar Galombang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu 8 September lalu. Situasi di tempat temuan jasad ini begitu ramai. Polisi dan TNI terlihat berjaga, membatasi TKP dengan garis polisi dan tali mencegah rusaknya TKP. Namun warga tetap saja berdesakan ingin tahu apa yang menimpa gadis itu. Penemuan mayat seorang gadis ini bermula dari laporan hilangnya seorang gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18 tahun, Jumat 6 September saat berkeliling menjajakan gorengan di Korong Pasar Surau, Kanagarian Gugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Sejak Jumat malam, warga sudah mulai berkeliling mencari hingga didapat titik terang sejumlah benda milik korban yang berserakan di rute yang biasa ia lewati saat berjualan. Berjumpalah alat-alat jualannya itu. Dari baki yang di ujungnya, bakwan, sausnya. Kemudian karena hari malam tidak bisa dilanjutkan. Kemudian kami malam itu melanjutkan mencari kata bukit dua pusara Sekumbang, pusara Koto. Setelah itu besok paginya kami melanjutkan lagi pencarian. Setelah pencarian itu kami sekira 200 orang ada masyarakat antusias mencari, tidak ada ketemu, cuma ketemu jejak. Ini ada anak kecil nampak tali merah, tali teyen yang buat durian. Kemudian tariklah anak kecil informasi yang kita dapat. Tahu-tahu keluarlah tangan almarhum Umah ini, adik kita yang perempuan ini. Kemudian ditimbun dengan batang sariak, daun sariak. Daun-daunan ya, Pak? Daun-daunan ditimbun. Tangannya diikat, kemudian dibuat lubang seperti drum. Kemudian telungkup, kaki kadang memanjang, yang memanjang, itulah yang dijumpai. Sungguh mengenaskan apa yang dialami korban. Melihat fakta-fakta yang ada, kuat dugaan korban dibunuh. Jasad remaja penjual gorengan ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk jalani otopsi. Petunjuk lain yang mendekatkan polisi, tim SAR dan warga bisa menemukan jasad korban karena sejumlah barang yang diyakini milik korban tercecer di sekitar TKP. Usai otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang, Nia Kurniasari dimakamkan di pemakaman suku Koto di Korong Pasar Surau, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ratusan masyarakat, kerabat, teman, dan tetangga korban mengantarkan jenazah korban hingga ke peristirahatan terakhirnya. Meski ikhlas, kesedihan membayang di wajah keluarga korban. Bahkan ibunda korban nyaris pingsan tak kuat menanggung duka. Sahabat di masa sekolah korban mengenangnya sebagai pribadi yang aktif berorganisasi dan mudah bergaul. Gigi, ceria. Kalau untuk soal belajar semangatnya tinggi. Ya. Nah, dengan teman-temannya seperti apa? Baik, akrab, murah. Di sekolah dia juga jualan? Jualan juga? Jadi dia dari rumah bawa gorengan juga? Iya, Pak. Langsung jualan di kelas ya. Oh. Dia cita-citanya seperti apa yang dia ceritain? Jadi pengusaha ya. Rencananya memang dia mau kuliah gitu? Mau, Pak.
Dia ngumpulin uang buat kuliah. Korban terakhir bertemu dengan teman-temannya saat akan mendaftar kuliah. Tak lama dari media sosial mereka mengetahui korban menghilang. Doa dipanjatkan semoga korban ditempatkan di sisi istimewa Sang Pencipta. Suasana di rumah keluarga korban masih dibayangi kedukaan mendalam. Kakak korban berkisah, ia beroleh mimpi yang aneh sebelum adiknya ditemukan meninggal dunia. Malam minggu Rini bermimpi kalau Nia aku minta tolong ke Rini. Nih tolong Nia. Tuh Rini bilang, Nia pulang Nia. Nggak bisa Rini, kalam gitu, gelap gitu. Gelap. Sang bunda yang masih berat menerima kenyataan, putrinya yang amat berbakti kepada keluarga telah berpulang, menitipkan pesan pada penegak hukum. Harap aja secepatnya orang jahat itu ditangkap, dapat mati dia. Nah terus ini yang meninggal. Hukumannya maunya hukum apa itu? Hukum mati. Kami dari kepolisian ya. Yang salah gitu pengertian bego. Yang main hakim sendiri. Kita belum bisa kita menjabarkan bahwasan kok pelaku ataupun dia kami yang kerajo. Yo, kalau nampak yo kita tahu nama kami. Himbauan polisi ini dilakukan karena adanya kekhawatiran kematian Nia Kurniasari, remaja pedagang gorengan ini, bisa memantik kemarahan warga. Sementara polisi telah memeriksa 4 orang saksi yang diduga berkomunikasi paling akhir membeli gorengan korban sebelum ia berpulang. Meski belum ada hasil akhir otopsi, secara kasat mata korban memang mengalami kekerasan fisik sebelum ia tewas. Pada saat ditemukan korban dalam keadaan terkubur, secara kasat mata terlihat ada bekas memar di wajah korban. Oh, temu. Dibantu unit K9, tim anjing pelacak dari Polda Sumbar, polisi dari Polres Padang Pariaman menemukan bukti baru berupa kaos lengan panjang berwarna hitam yang diduga milik korban dan diduga dipakai saat kejadian buruk itu menimpanya. Lokasi temuan sebuah kali yang tak jauh dari lokasi pemakaman Korong Pasar Galombang, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, tempat jasad kakak Nia Kurniasari, 18 tahun, seorang pedagang gorengan terkubur. Rima. Ke tengah. Hah? Sekelompok polisi berpakaian preman, sebagian diantaranya menenteng senpi, bersama sejumlah warga menyisir perkebunan dan juga hutan di kawasan Kayu Tanam. Aktivitas menegangkan ini picu laporan masyarakat yang mencurigai ada seorang pria berinisial I diketahui berinteraksi terakhir dengan korban dan sempat terlihat mengikuti korban. Ia diduga berada di sebuah pondok dan melarikan diri ke tengah perkebunan. Polisi sudah menginterogasi I bersama 3 rekan lainnya yang terlihat sempat berkomunikasi dengan korban sebelum ia tewas terkubur. Berarti emang dia dikejar sama polisi? Ya, sekarang sama masyarakat ya? Iya, masyarakat sekarang dia tumpuannya dia. Dia ini dikejar sebagai tersangka apa saksi? Dia ini kan di sini udah kelihatan nih boron dia. Ada beberapa 4 orang yang sering nongkrong di sekitaran musalah dekat kaum pusara Sikumbang. Di saat Nia mau menuju pulang, yang terduga ini melakukan pengiringan dari belakang. Makanya disangkakan ke beliau kenapa dia yang menghilang di saat itu. Sebelumnya karena curiga, warga tak lama setelah jasad korban ditemukan sempat menyambangi I ke rumahnya. Namun I menghilang dan sempat terlihat di pemukiman warga kembali Kamis dini hari 12 September lalu. Hari berlalu, satu lagi kemajuan pengungkapan kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat. Baju dan sendal yang diduga milik pelaku pembunuhan ditemukan tim reserse Gagak Hitam dari Polres Pariaman bersama tim K9 anjing pelacak dari Polda Sumbar di kawasan Pasar Galombang, Kayu Tanam, Pariaman, Jumat 13 September.
bajunya mana? Oh, posisinya begitu posisinya. Di pas itu dapat itu di mana dia umpai baju. Dah jauh kecil Pak olah tes mampuan dia kayu. Satu persatu, kepingan puzzle pengungkapan kasus dilengkapi. Penangkapan pelaku pembunuhan sepertinya tinggal menghitung hari. Untuk identitas tersangka sudah mengerucut dan saat ini juga kami dari tim sus sudah melakukan pengejaran. Pelaku ini menguasai Medan, ya, menguasai Medan sehingga ketika kita akan tangkap mereka atau pelaku ini bisa cepat melarikan diri, bisa cepat mengetahui keberadaan petugas yang akan menangkap. Sementara itu belum juga tertangkapnya I, terduga pelaku pembunuhan terhadap remaja penjual gorengan di kayu tanam, membuat warga di kawasan itu mulai dihinggapi ketakutan. Merasa cemas dan merasa ketakutan karena si pelaku sampai sekarang belum juga tertangkap. Nah, soalnya kami dengar cerita dari yang lain-lain, dia memang ada bawa senjata. Jadi kami takut seolah dia datang ke rumah karena ketahuan nanti kami juga yang dibunuhnya nanti kan. Terduga pelaku pernah bertemu dengan warga di kebun durian membawa sebilah sajam, sehingga warga juga takut turun berkebun. Mengantisipasi ini, warga pun rutin ronda setiap malamnya. Penyisiran polisi dan warga di kawasan perbukitan Pasar Galombang, Kayu Tanam, Padang Pariaman menemukan tas ransel yang diduga milik pelaku. Pakaian, sleeping bag, lengkap seperti orang akan camping ditemukan. Selain itu juga dompet yang berisi tanda pengenal. Indra. Bahkan si pemilik tas ini juga menyimpan alat hisap sabu. Itu bang kecil deh. Sibuk. Nah nampak dah. Nah nampak dah. John dia. Apakah semua barang ini milik pelaku masih perlu diselidiki lebih dalam, terutama adanya kartu identitas yang bisa dilacak oleh polisi. Hari ini kita fokus ke jalur yang diduga tempat pelarian tersangka dan ditemukan satu tas hitam yang diduga milik tersangka. Polisi juga mengecek satu persatu pondok peristirahatan milik pekebun durian, memastikan terduga pelaku tidak bersembunyi di sini. Tarik. Seng. Seng. Temuan tas oleh tim polisi gabungan dan warga 2 hari lalu di perbukitan di kawasan Kayu Tanam ternyata terkonfirmasi milik tersangka. Polisi tak ragu tetapkan IS sebagai tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari. Kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka. Dan hal tersebut juga sudah kami pastikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar ya tas yang kami temukan tersebut adalah milik tersangka. Dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan, untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka IS ternyata punya catatan kejahatan yang tidak sedikit. Kemarin itu ada pernah masalah pelecehan, terus ada unsur kayak dia ini narkoba gitu aja masalahnya. Itu waktu residivis kasus Jambu itu waktu masih di bawah umur. Meski perburuan terduga pembunuh belum berhasil, kerjasama polisi dan warga menunjukkan harapan yang besar kasus pembunuhan ini bisa diungkap dan keluarga korban bisa mendapatkan keadilan.